Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Umi Masruroh, mahasiswi dari Universitas Siber Asia dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampunya Bapak Syahid Abdullah, SSI, MKom. Dengan di sini saya akan menyampaikan topik pembahasan mengenai ukuran angka indeks dan indeks harga tertimbang, statistik, ekonomi, dan bisnis. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama memahami konsep ukuran angka indeks, yang kedua menjelaskan pengertian indeks harga tertimbang, yang ketiga menyelesaikan contoh soal kedua topik, yang keempat mengetahui penerapan indeks dalam ekonomi dan bisnis. Pengertian ukuran angka indeks. Menurut Sujana 2005, angka indeks adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan relatif dari satu variabel atau lebih terhadap waktu, tempat, atau jenis tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka indeks sering digunakan untuk mengukur yang pertama perubahan harga barang atau indeks harga, yang kedua perubahan kuantitas produksi atau indeks kuantitas, yang ketiga ada perubahan indeks nilai perdagangan atau indeks nilai. Selanjutnya ada pengertian indeks harga tertimbang. Menurut Sujana 2005, angka indeks adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan relatif dari suatu variabel, misalnya harga, kuantitas, atau nilai, dari waktu ke waktu antara dua tempat yang berbeda. Selanjutnya, indeks yang memperhitungkan bobot pada masing-masing item digunakan untuk mengukur perubahan harga secara keseluruhan. Di sini terdapat dua metode populer yang sering digunakan, yakni yang pertama last payers atau bobot tahun dasar, yang kedua PASC, yakni bobot tahun berjalan. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. Yang pertama ada indeks harga atau price index, mengukur perubahan harga suatu barang atau kelompok barang dari waktu ke waktu, yakni contoh indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen atau IHP. Yang kedua ada indeks kuantitas atau quantity index, mengukur perubahan jumlah atau volume produksi atau konsumsi suatu barang atau jasa. Contohnya indeks produksi industri, indeks konsumsi listrik. Yang ketiga ada indeks nilai, yaitu value index, menggabungkan perubahan harga dan kuantitas sehingga mencerminkan perubahan nilai total dari barang atau jasa. Yang keempat ada indeks tertimbang atau weight index, yakni mengukur sekumpulan barang dengan memperhitungkan bobot kepentingan, misalnya volume konsumsi atau nilai pembelian. Selanjutnya contoh soal mengenai ukuran angka indeks. Contoh soal ukuran angka indeks, ada barang A, harga tahun dasarnya 10, harga tahun sekarangnya 12. Barang B, harga tahun dasarnya sekarang 8, harga tahun sekarangnya 10. Barang C, harga tahun dasarnya 6, sedangkan harga tahun sekarang 9. Maka hitunglah indeks harga sederhana rata-rata atau unweighted. Penyelesaian soal ukuran angka indeks. Penyelesaian soal ukuran angka indeks, langkah-langkahnya ada yang pertama, hitung indeks masing-masing barang. Barang A sama dengan 12 per 10 dikali 100 sama dengan 120. Barang B, 10 per 8 dikali 100 sama dengan 125. Barang C, 9 dikali 6, 9 per 6 dikali 100 sama dengan 150. Maka didapati rata-rata indeks 120 plus 125 plus 150 dibagi 3 sama dengan 131,67. Contoh soal indeks harga tertimbang. Contoh soal indeks harga tertimbangnya barang A, PO 5, P1 6, QO 10, Q1 12. Barang B, PO-nya 4, P1-nya 5, QO-nya 8, Q1-nya 9. Maka hitunglah indeks last payers dan PASC. Penyelesaian soal ukuran angka indeks.
Yang pertama ada indeks last payers. Last payers sama dengan 6 kali 10 plus 5 kali 8 per 5 kali 10 plus 4 kali 8 dikali 100 sama dengan 122,22. Sedangkan indeks pas C sama dengan 6 kali 12 plus 5 kali 9, 5 kali 12 plus 4 kali 9 dikali 100 sama dengan 124,29. Pengaplikasian dalam ekonomi dan bisnis dibagi menjadi 4, yakni pertama ada inflasi. Menilai inflasi atau IHK, yang kedua menyesuaikan gaji atau upah minimum, yang ketiga mengukur perubahan biaya produksi, yang keempat digunakan oleh pemerintah dan pelaku bisnis. Berikutnya ada saran. Yang pertama ada mahasiswa diharapkan lebih aktif berlatih soal perhitungan indeks harga tertimbang baik dengan metode last payers maupun PASC. Yang kedua ada dalam proses pembelajaran dosen dapat mengaitkan materi dengan data nyata seperti indeks harga konsumen atau IHK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS agar materi lebih kontekstual dan aplikatif. Yang ketiga, disarankan untuk mengintegrasikan penggunaan alat bantu seperti Excel atau kalkulator statistik dalam perhitungan indeks tertimbang guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perhitungan data ekonomi yang kompleks. Yang keempat ada mahasiswa perlu memahami bahwa penggunaan indeks harga tertimbang bukan sekedar menghitung perubahan harga, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi, seperti penyesuaian upah dan subsidi. Yang terakhir ada kesimpulan presentasi, yakni indeks harga tertimbang adalah metode statistik penting untuk mengukur perubahan harga yang mempertimbangkan peran relatif atau bobot masing-masing barang, berbeda dengan indeks sederhana, yakni indeks ini memberikan hasil yang lebih akurat dan merefleksikan pengaruh masing-masing barang secara proporsional. Yakni dengan ukuran angka indeks penting untuk menganalisis tren ekonomi, indeks harga tertimbang penting untuk memberi gambaran lebih akurat. Dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini untuk hasil presentasi ujian akhir semester saya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.